Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin roti asin ya teman-teman. Ini adalah roti ayam suwir. Ini rasanya enak, ada asinnya, ada gurihnya, ada pedes-pedesnya juga sedikit. Tapi nanti kalau kalian gak mau pakai cabai juga bisa ya teman-teman. Ini rasanya pokoknya antik banget lah, belum banyak yang jual. Dan bener-bener enak ini teman-teman, makanya saya bikin banyak. Rotinya lembut dan dia bouncy ya, jadi kalau dipencet, digigit tuh dia nggak melempem, tapi balik lagi. Karena kita pakai metode sponge dough. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Sekarang kita bikin sponge dough-nya. Di sini saya pakai 150 gram terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan, dan air putih. Ini kita hanya akan mixer cukup 5 menit saja. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa simpan di suhu ruang selama paling sedikit 4 jam atau kalian bisa simpan di kulkas semalaman. Ini saya bikin malam, besoknya baru saya pakai. Sekarang kita akan bikin ayam suwirnya. Di sini saya pakai ayam dada file sebanyak setengah kilo, tapi karena saya bikin 2 resep, jadi saya bikin 1 kilo. Ini kita mix pakai food processor atau chopper, dihaluskan ya. Dan ini bumbu-bumbu untuk ayam suwirnya seperti biasa, kalian nanti saya tulis di box deskripsi ya. Pertama kita akan tumis dulu bumbu-bumbu halusnya supaya dia tidak bau langu. Nah, untuk serai dan daunnya itu terpisah ya, jadi serainya dikeprek saja, tidak di blender. Nah, ini kita akan masak sampai dia baunya hilang, sudah wangi gitu. Kita kasih air dulu ya teman-teman, biar nanti masaknya bisa lebih lama, jadi bumbunya ini nanti dia benar-benar wangi gitu. Nah, kita juga akan tambahkan dengan bumbu-bumbu lainnya seperti ketumbar bubuk ataupun garam, lada, dan kaldu bubuk ya. Nanti banyaknya sesuai selera kalian masing-masing. Kita akan masak sampai dia sedikit mengering seperti ini. Ini kalau kalian mau cuci dulu penggorengannya juga bisa ya, tapi saya nggak cuci. Sekarang saya akan masak ayamnya dulu sampai dia warnanya sudah putih semua. Kalau sudah putih semua baru kita kasih bumbunya. Bumbunya seberapa banyak terserah kalian, tapi di sini saya pakai semuanya ya. Kita masak sampai airnya sudah kering ya teman-teman, sampai benar-benar kering. Sekarang kita akan bikin adonan rotinya. Ini adonan biang sponge dough yang sudah saya bikin semalam. Dia seratnya bagus banget ya teman-teman. Tuh kalian lihat, bagus banget seratnya. Untuk bahan-bahan yang kita akan pakai nanti saya tulis saja di box deskripsi atau di sini. Kalian tinggal baca saja karena ini sama semua metodenya seperti yang saya biasa bikin. Hanya saja air esnya belakangan kita pakai secukupnya. Jadi jangan sampai disemuain. Di sini saya pakai 180 gram air esnya. Tapi kalian masih bisa pakai hingga 200 tergantung dari jenis terigu yang kalian pakai. Kita akan mixer sampai dia sedikit kalis, setengah kalis, kira-kira 5 hingga 10 menit. Di sini saya hanya 5 menit saja teman-teman, supaya lebih cepat gitu ya. Nah, setelah seperti ini saya tambahkan dengan mentega cair. Di sini saya pakai Anchor unsalted, tapi kalau kalian mau lebih ekonomis kalian bisa pakai Anchor baker mix. Kita juga pakai garam dan kita akan mixer lagi sampai dia kalis. Adonannya ini sedikit lengket teman-teman, sedikit lembek. Jadi kalian tidak usah khawatir, jangan ditambahin terigu. Kalian lihat dia lengketnya seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ini adonannya bagus, tidak perlu ditambahkan terigu.
Nah, di sini saya awalnya takut ya teman-teman, jadi saya tambahin terigu. Tapi sebenarnya tidak perlu. Kalian cukup olesi saja tangan kalian dengan minyak sayur ataupun dengan mentega supaya nggak lengket. Jadi tidak perlu terigu ya. Setelah istirahat selama 10 hingga 15 menit, kita akan mulai timbang. Di sini saya timbang masing-masing 50 gram. Kalau sudah ditimbang, sekarang proses rounding. Ini kita bulatkan dulu. Kalian bisa bulatkan di telapak tangan ataupun di meja. Terserah kalian mana yang baik. Yang pasti bawahnya sampai rapet, atasnya bagus ya. Sekarang kita akan pipihkan, kita buang gas yang ada di dalam ya. Pastikan semua bubbles kalian udah terbuang semua ya. Nah, kita cubit sedikit teman-teman, taruh di tengahnya supaya adonan yang di tengahnya itu dia lebih tebal. Nah, sekarang kita tambahkan, kita masukkan dengan ayam suwir tadi. Ayam suwirnya kita masukkan sebanyak 20 gram atau 2 sendok teh munjung ya teman-teman. Loyangnya dialasi ya teman-teman dengan baking paper ataupun dengan silpet. Selanjutnya ini kita akan proofing kurang lebih selama 1 jam atau 1 jam 20 menit atau 1 jam 30 menit tergantung dari suhu ruang kalian masing-masing. Sekarang kita akan bikin toppingnya. Toppingnya di sini saya ada 6 kuning telur yang kita akan mixer hingga dia menjadi pucat dan sedikit kaku ya. Kita tambahkan lada bubuk agar dia tidak amis, tidak bau amis ya. Kalau kalian mau, kalian bisa tambahkan di sini dengan bubuk cabai atau apa itu namanya, cayenne pepper ya. Ini roti yang sudah selesai di proofing teman-teman. Saya proofing kurang lebih selama 1 jam 15 menit. Di dalam ovennya saya kasih sedikit air hangat, bukan air panas ya. Nah, ini kita akan semprot dengan susu cair ataupun susu evaporate milk. Atasnya kita kasih topping dengan kuning telur yang tadi kita kocok, kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Kurang lebih caranya seperti ini, tapi nanti terserah kalian mau topping seperti apa juga boleh ya teman-teman. Nah, ini atasnya saya kasih taburan dengan bon cabe nori. Ini saya beli di Indomaret ada ya. Sekarang kita akan panggang di suhu atas 180 derajat, suhu bawah 200 derajat. Ini saya panggang selama kurang lebih 12 hingga 15 menit. Tergantung dari oven kalian masing-masing ya teman-teman. Untuk oven tangkring bisa dengan api besar. Panggangnya kurang lebih sama sekitar 12 menit ya. Tapi di sini saya pakai oven listrik semua karena ini pesanan orang. Saya harus jujur ya teman-teman, kalau pakai oven listrik lebih cantik hasilnya daripada oven tangkring. Dan dia walaupun tidak diolesin dia mengkilap karena atasnya kan kita kasih kuning telur. Ini saya potong satu teman-teman. Atasnya ada yang bolong ya, itu karena ada udara di dalamnya. Jadi waktu saya buang udaranya itu tidak terbuang semua. Dan ini isinya juga kan 20 gram ya teman-teman. Ternyata tidak terlalu banyak ya, tapi ya lumayan lah, rasanya tetap enak kok. Tapi kalau lebih banyak lagi isinya pasti lebih enak. Karena kita pakai sponge dough, jadi ini adonannya membal ya teman-teman. Kalau digigit pun ada sensasi gigitnya. Rotinya ini kokoh tapi dia tidak keras ya, dia lembut. Ini bisa lembut berhari-hari teman-teman. Bisa 3-4 hari dia masih lembut, tapi tidak bisa lama-lama ya, karena isinya nanti bisa basi. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ini roti yang harus kalian coba, karena ini selain antik, tidak banyak yang bikin, tapi juga ini rasanya benar-benar enak.
Untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan teman-teman, kalau kalian merasa ribet pakai spons dough, kalian bisa pakai resep roti yang biasa kalian pakai ya. Tapi resep ini benar-benar enak, kalian harus coba. Nggak ribet bikinnya, gampang sekali kok. Yang penting kalian mau, nanti pasti banyak yang beli. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.